Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikan melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Anfal ayat 9 sampai 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan program dari Madrasah Al-Islamiyah, yakni Kultum, yang diadakan selama bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar umat muslim diwajibkan berpuasa, tetapi pada zaman Rasulullah SAW terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu peristiwa pentingnya itu ada Lailatul Qadar, yang kemarin sudah dibahas di episode sebelumnya, dan juga peristiwa penting lainnya, yakni peristiwa Ghazwatul Badar atau peristiwa Perang Badar. Jadi pembahasan kita kali ini adalah Ghazwatul Badar atau Perang Badar. Apa itu Perang Badar? Perang Badar ini diambil dari sebuah nama sumur, karena pada saat itu perang terjadi di dekat sumur, makanya disebutlah perang tersebut dengan perang yang isinya namanya nama sumur tersebut, yakni Badar. Lalu asal muasalnya dari mana Badar tersebut? Badar itu berasal dari nama seseorang yang menggali sumur tersebut. Orang yang menggali sumur tersebut itu bernama Badar, makanya sumur itu dinamakan sebagai sumur Badar. Dan kita kenal sampai saat ini, perang pertama zaman Rasulullah itu dikenal dengan nama Perang Badar. Lalu, kapan terjadinya Perang Badar tersebut? Perang Badar terjadi pada tahun kedua hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, di mana di tahun tersebut juga pertama kali perintah umatnya Nabi
diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yakni di tahun 2 Hijriyah. Taib. Selanjutnya, penamaan Perang Badar. Ada 3 nama Perang Badar. Yang pertama itu Badratul Kubra. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Badratul Kubra ini adalah Perang Badar yang akhirnya pecah peperangan tersebut. Selain Badratul Kubra, ada juga yang namanya Badratul Sughra. Dalam Badratul Sughra ini itu tidak terjadi peperangan. Dan juga yang ketiga itu ada yang namanya Badr Mau'id. Badr Mau'id ini adalah posisinya ketika setelah perang Badar terjadi. Jadi ketika itu musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan ketika perang Badar terjadi, mau'idukumul Badr, kita akan ketemu lagi di Badar. Artinya mereka ingin melakukan aksi balas dendam di Badar tersebut. Cuman dalam perang Badar Mau'id ini tidak terjadi peperangan juga. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat 4 poin penting dalam masa sebelum perang Badar. Yang pertama, saat itu Rasulullah tidak ada maksud untuk melakukan perang ketika berangkat ke Badar. Jadi Rasulullah ketika berangkat ke Badar itu tidak punya niat untuk perang. Yang kedua, direbutnya harta kaum Muhajirin oleh kaum Quraisy. Ya. Jadi ketika hijrahnya Nabi itu bersama dengan kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Muhajirin itu tidak membawa harta bendanya masing-masing. Jadi harta bendanya ditinggal di Mekah, makanya harta benda mereka itu diakui dan dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini adalah menjadi tujuan Rasulullah datang ke Badar saat itu. Lalu yang ketiga, kaum kafir saat itu sudah menunjukkan perlawanan dan pertentangan terhadap Rasulullah SAW. Di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy ini sudah menunjukkan mereka ini tidak mengakui dan juga akan melakukan perlawanan terhadap Rasulullah SAW. Dan juga yang terakhir, yang keempat itu, Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa ada rombongan dari negara Syam yang dipimpin oleh Abi Sufyan, di mana dalam rombongan ini itu terdapat golongan-golongan kafir harbi dan juga orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah yang membawa harta orang-orang kaum Muhajirin yang mereka gunakan. Nah, artinya Rasulullah datang ke Badar ini adalah untuk mengambil kembali harta-harta orang-orang Muhajirin yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu melintasi kota Madinah tersebut. Jadi tujuan Rasulullah itu bukan untuk melakukan perang. Nah, Nabi tidak mengumumkan atau mengumandangkan perang. Nah, ini juga menjadi penyebab, menjadi salah satu asbab musabab jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jumlah pasukan dalam perang Badar bagi kaum muslimin itu ada yang mengatakan berjumlah 314 dan juga ada juga yang menyebutkan 313. 313 tersebut berisi diantaranya ada kaum Muhajirin berjumlah 83 orang, dan dari kalangan kaum Ansar itu terdapat 2 kabilah. Yang pertama ada kabilah Khazraj yang isinya ada 170 orang, dan 61 orang lainnya itu dari kaum Aus. Nah, jadi pertanyaan, kenapa antara kabilah Khazraj dan Aus ini berbeda? Lebih banyak kaum Khazraj dibandingkan Aus. Nah, di sini juga mendapatkan penjelasan bahwa karena kabilah Aus ini telat masuk Islamnya, dan juga posisi tempat tinggal kabilah Aus ini itu berada lebih jauh di luar Madinah, sehingga telat mengetahui kabar bahwa Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam Madinah. Lalu tadi ada yang mengatakan 313, sedangkan kita mengetahui umumnya itu perang Badar itu berjumlah pasukan muslim itu ada 313. Karena saat itu Rasulullah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk pulang dengan tujuan untuk menjaga kota Madinah, yakni sahabat yang bernama Abu Lubabah. Lalu, apa semua sahabat ini melakukan ikut dalam perang Badar? Jawabannya tidak.
Karena saat itu terdapat 3 orang, 3 sahabat penting yang tidak ikut dalam perang Badar. Tapi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa 3 orang ini mendapatkan pahala setimpal seperti orang-orang yang mengikuti perang Badar. Siapa aja? Yang pertama ada sahabat Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau tidak ikut dalam medan perang Badar karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena saat itu anaknya Rasulullah yang juga istrinya dari Sayyidina Utsman bin Affan, yakni Ruqayyah, itu saat itu sakit. Dan juga Rasulullah ini sudah mengetahui bahwa ketika nantinya Rasulullah dalam medan perang Badar, Ruqayyah itu akan wafat. Makanya Rasulullah memerintahkan suaminya Utsman bin Affan untuk tinggal di Madinah, untuk menjaga Ruqayyah dan juga untuk mengurusi pemakaman Ruqayyah tersebut. Lalu yang kedua itu ada juga Talhah bin Ubaidillah. Beliau ini tidak mengikuti perang Badar karena saat itu beliau ada tugas khusus dari Rasulullah untuk berangkat ke negeri Syams. Dan juga satu lagi ada sahabat yang bernama Said bin Zaid. Nah, beliau juga sama seperti Talha bin Ubaidillah, yakni ditugaskan untuk pergi ke Syam dalam tugas khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari jumlah pasukan tersebut kita juga bisa melihat apa saja yang dibawa oleh kaum muslimin saat itu. Salah satunya yang penting itu adalah kendaraan. Tidak semuanya jalan kaki, tapi Rasulullah saat itu membawa kendaraan. Apa yang dibawa oleh kaum muslimin saat itu? Kaum muslimin Rasulullah hanya membawa 2 ekor kuda dan juga membawa 70 ekor unta. Di sini dalam riwayat dikatakan bahwa dalam satu kendaraan tersebut itu bisa dinaiki 3 atau 4 orang secara bergantian. Begitu juga dengan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga bergantian dengan sahabatnya. Siapa aja? Rasulullah saat itu bergantian dengan 2 tokoh, 2 sahabat Nabi, yakni bersama Ali bin Abi Thalib dan juga Mas'rad bin Abi Mas'rad. Beliau ini bergantian untuk menaiki kendaraannya. Nah, selanjutnya terdapat 3 pelajaran dalam perang Badar yang sangat penting kita ketahui. Yang pertama, adanya keajaiban dan keagungan pertolongan Allah dalam perang Badar. Yang kedua, di sini Allah menampakkan adanya kecintaan yang sangat besar, kecintaan yang sangat luhur dari para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, pada perang tersebut terbunuhnya tokoh-tokoh penting dari kalangan kafir Quraisy. Baik, kita bahas 3-tiganya. Yang pertama ini keajaiban dan keagungan pertolongan Allah dalam perang Badar, di mana saat itu Allah memberikan pertolongannya kepada umat muslim, yakni dengan menurunkan malaikat-malaikat dalam menolong umat muslim dan Rasulullah dalam perang Badar tersebut. Ketika mereka, sahabat Rasulullah SAW, mengayunkan pedangnya untuk menebas kepala musuh, sebelum pedang itu sampai ke leher musuh, kepala mereka sudah copot dari badan. Karena mereka melihat di belakang mereka ada bantuan para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di sini Allah menampakkan kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Mereka datang ke Badar itu bukan hanya untuk perang. Dan juga karena Nabi tidak instruksikan untuk perang. Jika ada instruksi perang, maka sahabat akan ikut berbondong-bondong. Di sini kita bisa melihat perbandingan yang sangat besar. Umat muslim hanya mencapai 313 pasukan, sedangkan umat kafir Quraisy itu mencapai 1000 musuh dengan senjata yang lengkap, dengan kendaraan yang jauh lebih banyak. Dari sini kita bisa melihat bahwa sahabat Rasulullah ini sangat mencintai nabinya, mencintai Rasulullah SAW. Karena dengan jumlah yang lebih sedikit, tapi mereka tidak ada kegentaran, tidak ada keraguan untuk membela agama mereka dan juga untuk menjaga Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, pada perang Badar tersebut banyak sekali terbunuhnya
tokoh-tokoh penting dari kalangan kafir Quraisy. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam perang Badar tersebut. Yang pertama, terdapat kisah dari sahabat Nabi yang bernama kisah Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ini saat itu kondisinya Rasulullah sedang mengumpulkan sahabat-sahabat dan juga dibariskan di lapangan. Rasul membawa rotan, membawa sebilah kayu. Ketika Sawad tidak lurus dalam barisannya, Rasulullah memukul pelan perutnya sebagai instruksi supaya Sawad meluruskan barisan seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu di sini Sawad tidak terima. Sawad protes dengan mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku dengan memukul rotan di perutku." Sawad juga mengatakan bahwa Rasulullah itu diutus dengan kebenaran dan keadilan. Artinya Sawad bin Ghaziyah ini adalah dia ingin mendapatkan keadilan. Dia merasa tersakiti, berarti dia juga bisa menyakiti Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah sini bertanya, apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau Sawad lakukan? Yang sini sahabat-sahabatku juga sama. Protes, apa sih yang Sawad ingin lakukan, katanya. Lalu di sini Sawad menjawab dalam keadaan perang Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, pada saat perang seperti ini, saya tidak tahu kapan saya akan wafat. Belum tentu juga setelah ini saya akan masih hidup." Makanya ketika itu Rasulullah langsung membuka bajunya. Ketika dibuka, Sawad bin Ghaziyah ini diberikan rotan untuk membalas. Tapi Sawad bin Ghaziyah ini bukan memeluknya, tapi rotan itu dibuang. Lalu Sawad bin Ghaziyah memeluk badan Nabi dengan sangat erat. Dia mengatakan seperti itu tadi. Dia merasa bahwa setelah perang ini belum tentu dia masih hidup. Makanya Sawad ingin sebelum wafat, kulitnya beliau bertemu dengan kulitnya Rasulullah SAW. Dan setelah itu Rasulullah SAW mendoakan Sawad bin Ghaziyah. Itu adalah salah satu kisah yang sangat bisa kita jadikan suri tauladan. Kita bisa ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Yang pertama, pentingnya bersifat adil. Di sini Rasulullah mengajarkan sifat adil, bahwa siapa yang disakiti pasti akan disakiti juga. Rasulullah juga pasti akan menjunjung keadilan. Yang kedua, pentingnya kerapihan dalam setiap keadaan, apalagi dalam keadaan perang. Yang ketiga, diperbolehkannya untuk bertabarruk, khususnya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Yang keempat, harusnya seseorang itu taat kepada para pemimpin. Yang kelima, di sini ada pelajaran bahwa perut itu tidak termasuk ke dalam aurat. Dan yang terakhir, di sini Sawad juga memberikan pelajaran bahwa ya itu harus mengingat kematian. Dan setelah itu juga terdapat beberapa kisah lainnya, seperti kisah Umair bin Humam al-Ansari, yang ketika pada perang Badar tersebut mata beliau sampai copot, bergelambir di atas mukanya. Saat itu Rasulullah memberikan semangat kepada sahabat-sahabat dan mengatakan, "Pergilah kalian ke surga." Rasulullah membakar semangat. "Pergilah kalian ke surganya Allah yang sangat lebar, seperti lebarnya langit dan bumi, bahkan lebih." Ya. Nah, saat itu, mohon maaf, ini bukan kisah yang matanya, ini kisahnya Umair bin Humam al-Ansari. Nah, ketika itu Umair mengatakan bahwa, "Apakah saya juga termasuk ahli surga tersebut ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, kamu termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut." Lalu saat itu Umair memakan kurma, dan kata Umair sambil membuang kurma itu, "Kalau aku makan kurma ini itu terlalu lama bagiku." Maka Umair melempar kurma tersebut dan maju langsung ke depan membunuh orang kafir, dan ia juga terbunuh dalam perang Badar tersebut. Dan juga di sini juga ada kisah juga yang mengenai sahabat-sahabat, dua orang sahabat yang matanya keluar terkena tombak dan panah dari kaum kafir Quraisy, yakni Qatadah bin Nu'man bin Muqarri
dan Salamah bin Aslam bin Huraish. Mereka datang kepada Rasulullah dengan membawa mata yang sudah copot dari tempatnya. Sambil ditadahkan, beliau mengadu kepada Nabi Rasulullah, "Ya Rasulullah, mataku sudah lepas. Apa yang bisa engkau lakukan ya Rasulullah?" Saat itu Nabi mengambil dan meludahi mata tersebut dan diletakkan kembali, diusapkan ke tempatnya. Bahkan sampai ia tidak tahu yang mana matanya yang keluar tadi. Lalu bertanya kepada sahabat yang lain, "Mana matanya yang tadi sudah diobatin oleh Rasulullah SAW? Ada bekas atau enggak?" Sampai kapan ia baru tahu mata yang bekas luka tersebut? Sampai ketika ia sakit baru mengetahui bahwa mata yang pernah disentuh dan diludahi oleh Rasulullah SAW itu tidak pernah terkena penyakit sama sekali. Nah, ini adalah kisah-kisah penting yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam peristiwa perang Badar, Ghazwatul Badar yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabatnya Rasulullah, dan juga ini menjadikan motivasi untuk kita bahwa pada bulan Ramadan itu bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Karena tidak ada ujian yang paling berat selain perang pada bulan Ramadan. Saat ini kesibukan kita hanya kuliah, kerja, sekolah. Tapi pada saat itu Rasulullah dan sahabat-sahabat di bulan Ramadan perang. Apa yang lebih besar ujiannya selain perang dibanding perang tersebut? Makanya semoga ini bisa menjadikan motivasi dan juga kita bisa menjadikan bahan pelajaran untuk kedepannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.